Jadi materi yang ketiga akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Rizal, SPS Konsultan PhD. Beliau akan menyampaikan mengenai pengenalan lebih jauh mengenai meningitis. Jadi meningitis TBC. Bukan hanya TBC pada paru-paru saja, tetapi yang justru komplikasi atau hal yang menakutkan tentunya, salah satunya yang menyerang otak, jadi meningitis TBC. Apa dan bagaimana, kita akan mendapatkan pencerahan dari Dr. Ahmad Rizal. Beliau tentunya alumni Fakultas Kedokteran Unpad Angkatan 84 dan sekarang sebagai Ketua Alumni. Riwayat pendidikan S1 Fakultas Kedokteran lulus tahun 1990, kemudian spesialis neurologi Fakultas Kedokteran Unpad lulus tahun 2003, kemudian PhD di Nijmegen, Belanda lulus tahun 2013. Riwayat pekerjaan dari tahun 2003 sampai sekarang di Divisi Neuroinfeksi KSM Neurologi Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kemudian dari tahun 2013 sampai 2018 sebagai Ketua Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Unpad, dan dari tahun 2018 sampai sekarang sebagai Nakhoda yang memimpin Departemen dan KSM Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin. Nah, kemudian riwayat organisasi beliau dari tahun 2015 sampai sekarang sebagai Ketua Perdosi Bandung, dan juga dari tahun 2019 sampai sekarang sebagai Wakil Ketua Pengurus Pusat Perdosi. Jadi banyak jabatan beliau. Kalau mengenal lebih jauh meningitis TBC. Kami persilakan waktunya sekitar 20 sampai 30 menit. Dan kepada para peserta silakan untuk bertanya di kolom chat. Kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Zul. Alhamdulillah kita sampai ke materi yang terakhir ya. Jadi ini hanya untuk mengenalkan sebenarnya bahwa selain TB paru ada lagi TB yang lain yang disebut sebagai TB ekstra paru. TB paru yang cukup banyak adalah meningitis TB. Jadi sebelum sampai ke sana mungkin kita akan lihat sedikit tentang meningitis itu apa ya. Ya, meningitis itu sendiri adalah peradangan di selubung pembungkus otak dan sumsum tulang belakang yang dikenal dengan nama meningian. Jadi kalau kita lihat potongan kepala manusia, itu dari luar kulit kepala ada tengkorak yang tebal. Di bawahnya sebelum ketemu dengan jaringan otak yang warnanya di sini diwarnai coklat, itu ada lapisan 3 lapis yang disebut sebagai meningen. Dan meningitis biasanya menyerang di tempat yang disebut sebagai arachnoid, di mana di sini berisi air. Tugasnya salah satunya adalah menjaga dia secara fisika dan kimiawi, supaya otak itu, kalau kita berjalan, otak itu tidak bergerak terlalu hebat. Kemudian kalau ada zat-zat yang mau dibuang, bisa dibuang melalui meningen atau melalui cairan sebagai cairan subarachnoid. Kemudian kalau meningitis sendiri, penyebabnya adalah bakteri, virus, atau jamur, dan TB tentu termasuk di dalam golongan bakteri. Gejala dan tanda utama tadi sudah ditanyakan ya. Jadi semuanya adalah benar. Ini gejala dan tanda utama dari infeksi pada meningen. Akan datang dengan demam, nyeri kepala, kaku kuduk, itu kita akan periksa, dan itu kita berharap teman-teman dokter umum atau dokter yang ada di jaga UGD bisa mengenali yang disebut sebagai kaku kuduk. Pada perjalanan penyakitnya kalau dia terus bisa terjadi penurunan kesadaran.
Meningitis sendiri sering dijumpai pada praktek umum sebenarnya, dan perjalanan klinisnya bisa akut itu artinya kurang dari 3 hari, atau subakut, bisa lebih dari 3 hari. Kalau yang paling sering datang ke rumah sakit kami di Bandung adalah meningitis subakut, dan sebagian besar adalah meningitis TB. Diagnosis yang cepat dan terapi yang itu akan membawa pada luaran yang baik. Jadi kalau kita cepat diagnosis, langsung diobati dengan obat yang benar, maka dia akan mempunyai luaran yang lebih baik. Dan ini yang sering menjadi masalah pada meningitis TB, karena gejala awalnya tidak jelas, seringkali pasien baru datang setelah dia sakit 2-3 minggu. Dan itu menyebabkan luaran yang tidak baik biasanya. Sehingga mungkin melalui forum ini kita ingin mengingatkan lagi, atau untuk yang belum pernah tahu, memberitahukan gejala-gejala meningitis TB, gejala-gejala meningitis yang harus dikenali oleh keluarga dan dokter di klinik layanan primer. Nah, kalau kita bicara tentang meningitis, sebenarnya tadi kan dibagi dua, ada yang akut, ada yang kronis atau subakut. Dan masing-masing penyakit ini dia punya predileksi atau mempunyai berdasarkan waktu kejadian. Misalnya kalau di luar negeri misalnya pada musim panas, maka dia mungkin meningitis karena sebab tertentu. Atau kalau dia di Afrika, itu ada satu tempat di Khatulistiwanya Afrika dikenal sebagai meningitis belt. Meningitis belt ini dia di tempat itu, di negara-negara dari Ghana sampai negara setiap tahunnya banyak sekali kejadian meningitis yang kemudian pada saat haji dan umroh masih diperbolehkan, orang-orang ini juga pergi ke haji, dan itu yang membuat kita sejak mungkin 15 tahun yang lalu harus menjalani vaksinasi meningitis untuk mencegah kita terkena meningitis tertentu yang disebut sebagai meningitis karena meningokokus. Jadi kalau kita bicara meningitis, sebenarnya ada banyak penyebabnya, tadi kita sudah tahu, dan masing-masing mempunyai cerita sendiri-sendiri. Jadi kalau kita pergi haji harus divaksin meningitis, itu berbeda dengan kalau bayi divaksin meningitis, karena pada kelompok bayi meningitis yang sering itu karena Haemophilus influenza, maka vaksinasi untuk bayi adalah vaksinasi Haemophilus influenza. Sedangkan kalau orang mau pergi haji atau mau pergi ke beberapa tempat di Afrika, harus disuntik meningitis. Maka suntikannya adalah untuk meningitis karena yang tadi ya, karena meningitis karena meningokokus. Untuk meningitis TB sampai hari ini belum ada vaksinnya. Ya. Kemudian apa faktor resiko meningitis? Bisa jadi kepadatan penduduk dan populasi tertentu, ini terutama untuk meningitis yang menyebar melalui udara. Salah satunya adalah meningitis yang kita dapatkan pada saat orang pergi haji. Bisa juga pekerjaan, bisa juga penurunan daya tahan tubuh, atau penggunaan obat-obatan penekan daya tubuh, atau penderita-penderita HIV/AIDS. Itu juga mempunyai resiko terkena meningitis yang tertentu ya. Kemudian tadi kita sebutkan gejala dan tanda yang paling sering ya. Nah, ini yang kita lihatkan. Ini adalah pemeriksaan kaku sebetulnya. Biasanya pasiennya ditidurkan, kemudian ini bisa pada anak dan dewasa, sama cara pemeriksaannya.
Setelah ditidurkan terlentang tanpa bantal, kepala diangkat. Kalau yang ada tanda kaku kuduk di sini, maka dokter akan bisa melihat anaknya atau orangnya menyeringai atau mengadu. Kemudian juga yang khas adalah salah dari lutut ini terlipat. Ini disebut sebagai tanda rangsang meningial yang disebut sebagai kaku kuduk. Dan ada beberapa yang lain. Ini namanya Kernick sign. Mungkin yang penting yang ini saya kira. Ya. Kemudian pemeriksaan apa saja yang boleh kita kerjakan kalau kita mencurigai meningitis. Nanti kita periksa darah, periksa pengambilan cairan yang tadi pembungkus itu ya. Kita bisa memeriksa jumlah selnya, makroskopiknya, kadar protein dan glukosanya, dan pemeriksaan bakteriologi dilihat di bawah mikroskop. Kemudian juga bisa menggunakan metode PCR atau mendeteksi antigen untuk mengetahui kira-kira apa yang menyebabkan meningitis tersebut pada pasien. Ya, dan ini yang disebut sebagai fungsi lumbal. Fungsi lumbal adalah tindakan diagnostik pada meningitis. Biasanya setiap pasien yang datang dengan kecurigaan meningitis, tadi 4 gejalanya, nyeri kepala, demam, kaku kuduk, dengan atau tanpa penurunan kesadaran, biasanya dilakukan lumbal fungsi. Nah, lumbal fungsi ini sebenarnya bukan tindakan yang susah, tapi seringkali menakutkan buat orang untuk dikerjakan. Dari segi pasiennya harus kita kasih tahu bahwa ini bukan suatu tindakan yang berbahaya. Yang kedua lagi adalah ketersediaan sarana pemeriksaan. Kita tahu bahwa di negara kita ketersediaan sarana pemeriksaan ini tidak tersebar merata di semua fasilitas kesehatan ya. Jadi kadang-kadang dokternya mau kerjakan, tapi kalaupun sudah diambil tidak bisa diperiksa, jadi akhirnya tidak dikerjakan. Pada keadaan-keadaan tertentu, biasanya kita periksa CT scan untuk meyakinkan bahwa lumbal fungsi ini tidak akan berbahaya pada pasien kita. Ya, saya kira ini terlalu teknis. Kita lanjut aja ya. Nah, kemudian dalam praktek klinis, seringkali gejala klinis dapat dipakai untuk memperkirakan penyebab. Misalnya kalau kejadian ini kurang dari 4 hari, paling sering adalah karena bakteri atau viral. Kalau kejadiannya lebih dari 5 hari, paling rata-rata paling sering adalah sekitar 2-3 minggu. Kalau di kita, saya kira di semua kota di Indonesia, yang paling sering disebabkan karena TB. Pada kelompok tertentu, pada pasien HIV positif, meningitis subakut juga seringkali disebabkan oleh jamur yang disebut sebagai Cryptococcus. Ya. Tentang meningitis TB sendiri, meningitis TB merupakan TB ekstraparu terberat, tadi kita sebutkan ya, dengan diagnosis pasti yang sulit. Padahal kita tahu bahwa diagnosis yang lebih awal akan menyebabkan kita mempunyai luaran yang lebih baik. Kita bisa berharap pasien pulang dalam keadaan sehat dan tidak cacat atau bahkan sampai meninggal. Dengan angka kematian yang tinggi, sampai hari ini mungkin kita masih melihat sekitar 50% pasien yang dirawat karena meningitis TB meninggal dalam waktu 1 bulan. Ya. Gejala dan tanda tadi kita sudah sebutkan. Gejala TB kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Bisa berlangsung selama 1-3 minggu. Kemudian pasien biasanya datang dengan keluhan nyeri kepala, panas badan yang tidak terlalu tinggi, tapi berangsur-angsur dalam 3 minggu itu bertambah. Kadang kita dapatkan riwayat pengobatan TB, kadang tidak, atau pengobatan TB yang tidak terselesaikan. Kemudian kita
ada pasien dengan meningitis TB, karena di Indonesia ini saya kira sekitar 18-20% pasien dengan meningitis TB itu diketahui pada saat perawatan menderita HIV. Jadi kita mesti juga mencari riwayat infeksi HIV pada pasien. Kemudian adanya TB di tempat lain, misalnya ada gibus, ada scleroderma, itu membuat kita lebih meyakini bahwa meningitis yang sedang kita lihat adalah meningitis karena TB, walaupun tidak pasti. Kalau kita bicara tentang diagnosis meningitis TB, dia dengan segala macam gejala klinis dan tanda-tanda yang didapatkan dari radiologi, dari pengambilan cairan sumsum tulang itu, kemudian dari didapatkannya TB di tempat lain atau tidak, kita biasanya membagi menjadi 3, definite, probable, dan possible. Untuk mencapai definite ini agak susah, makin mahir orang lab menemukan, maka kita akan lebih cepat akan diagnosis definite meningitis TB. Ya, ini tadi kita sudah sampaikan. Yang paling sering adalah demam, kemudian nyeri kepala, dan dengan gejala prodromal, infeksi, tidak ingin makan, kemudian muntah, kaku kuduk juga cukup sering didapatkan, koma bisa didapatkan. Nah, yang juga cukup sering adalah kelumpuhan saraf kranial. Jadi kalau saya kira kalau kita baca buku-buku dulu, selalu disebutkan kalau ada orang dengan gejala meningitis, terus didapatkan saraf kranialnya lumpuh, yang paling sering kelihatan adalah menjadi juling, maka kita memikirkan sebelum kita memikirkan yang lain. Dan saya kira pernyataan itu masih relevan sampai sekarang. Pada beberapa keadaan kita dapatkan hemiparesis, paraparesis, panjang. Ya. Ini tadi kita sudah sampaikan. Jadi dasar diagnosisnya biasanya dari gejala, melihat kelainan cerebrospinal, kemudian hal-hal lain yang menunjang diagnosis adalah adanya riwayat pengobatan dan adanya TB di tempat yang lain. Dan biasanya kita ingin mendapatkan, kalau kita tempat kita kerja punya lab yang sanggup meriksa jumlah sel dan sebagainya, maka adalah sangat baik kalau kita bisa mengerjakan LP dan memeriksakannya ke lab. Dan biasanya jumlah cairan cerebrospinalnya yang dibutuhkan lebih dari 7 mili biasanya. Sebenarnya pada orang dewasa kalau kita ngambil sampai 15 mili dia masih aman nih. Kultur dan pemeriksaan bakteriologi yang lain adalah diagnosis definite. Cuma kalau kultur secara khusus dia waktunya lebih lama. Kemudian ada yang disebut sebagai MODS. Ini dipakai, kalau di Hasan Sadikin dipakai, di BLK juga dipakai. Dia menjadi lebih cepat untuk mendapatkan diagnosis definite. Ya, kemudian juga PCR. PCR belum menjadi sarana diagnostik standar karena dia sangat terpengaruh dengan kemahiran orang yang mengerjakan dan juga lokasi apa yang diambil sebagai disebutnya primer untuk melakukan pemeriksaan PCR. PCR ini kalau dia dilakukan dengan benar, dia bisa meningkatkan positivity rate dengan cukup baik dan pengerjaannya butuh waktu yang sangat pendek. Ya, untuk diagnosis klinis, gambaran klinis pada meningitis TB itu tidak spesifik. Biasanya kita mencari riwayat paparan TB, dan di Indonesia tidak susah mencari
riwayat paparan TB. Yang juga kita tanyakan biasanya apakah pernah minum obat TB, apakah obat yang pernah diminum itu diminum tuntas atau tidak, dan cukup banyak ya yang tidak selesai minum obat TB. Kemudian kita juga mencari tanda-tanda TB ekstrameningial tadi, yang gibus di tulang punggungnya, atau adanya TB di kelenjar. Itu juga membuat kita, kalau ada itu ditambah dengan adanya gejala meningitis TB, kita lebih mengarahkan diagnosis kita ke arah meningitis TB. Nah, tadi ada pertanyaan tentang toraks foto yang normal. Tidak selalu ya disertai dengan toraks, sekitar setengahnya yang mempunyai. Nah, ini tadi kita lihat ya. Ini yang disebut sebagai kelumpuhan saraf kranial. Apakah menutup sebelah, ataukah juling, ataukah kalau disuruh tersenyum dia tinggal sebelah, atau didapatkannya TB di tempat lain. Dalam hal ini adalah TB di kelenjar. Ya. Kalau ada begini, mungkin kalau kita ketemu pasien, kemudian panas sedikit, kemudian kita lihat matanya nggak seimbang atau matanya nutup sebelah, kita datang dengan kelemahan sebelah badan, itu biasanya kita langsung berpikir bahwa ini adalah meningitis TB. Ya, terapi dan permasalahannya, kita tahu bahwa terapinya adalah terapi medikamentosa dengan turunnya atau dengan pengobatan utamanya adalah OAT. Kemudian kita juga bisa memberikan dexamethasone atau suportif yang lain. Kemudian juga kita mungkin memerlukan operasi. Kemudian penyulit, kalau TB bersama-sama dengan HIV, ini dia konser maut, itu menuju kematian biasa. Kemudian juga tidak jarang pasien yang dirawat dia mendapatkan liver injury karena pengobatan. Ya, ini obat-obatannya tadi mungkin sudah disampaikan juga. Dan sekarang orang condong menggunakan FDC. Tadi kita sebutkan ada ProTB, kalau untuk orang dewasa ada ProTB 4 dan ProTB 2. Nanti kekurangan biasanya karena yang dari semua ini yang utama adalah rifampicin, kekurangannya kita tambahkan sebagai lepasan, rifampicin lepasan. Dan tentang dosisnya, ini sedang diperbincangkan dan sedang dibikin penelitian yang besar. Kelihatannya dosis rifampicin 450 atau 600 ini masih terlalu kecil buat meningitis TB. Sehingga kita sekarang memberikan dosis sekitar 20 sampai bahkan 30 mg per kilogram berat badan. Dan itu mempunyai luaran yang lebih baik. Jadi kalau obat makin banyak kan orang makin malas minum, sehingga kita biasanya menggabungkan antara FDC ada komposisinya ya, rata rifampicinnya 150 mg. Dari situ kita jadikan dia misalnya 4 kali 150, 600, padahal kita perlunya 900, maka kita akan tambahkan 300 mg rifampicin lepasan, lebih begitu ya. Nah, kemudian pengobatan MTB kita sekali kematian yang terjadi pada pasien meningitis TB itu adalah karena kenaikan tekanan intrakranial. Sehingga memang penyelesaian yang rasionalnya adalah tindakan bedah. Misalnya VP-shunt. Tapi ini juga menjadi kontroversi, apakah VP-shunt memang harus dilakukan untuk semua orang. Dan apakah kapan waktu yang lebih pas untuk
menyelenggarakan VPSHAN. Misalnya, kalau sudah ada tanda-tanda apa, dan yang juga menjadi susah, karena kalau untuk satu yang seperti ini kita biasanya seharusnya menyelenggarakan yang disebut sebagai clinical trial, ada orang yang dipasang VPSHAN, ada yang tidak dipasang VPSHAN. Dan itu menjadi masalah etik. Waktu kita memilih kenapa si ini yang dipasang VPSHAN, sementara si itu tidak, misalnya begitu ya. Nah, kemudian juga ada beberapa yang lain. Ada juga selain VPSHAN, mungkin VPSHAN itu kita memasang kayak kabel gitu ya, kayak selang masuk ke dalam rongga berisi air di dalam otak kita. Kemudian dialirkan melalui belakang telinga, di bawah kulit, masuk ke dalam rongga perut. Itu disebut sebagai VPSHAN. Peritoneal shunt. Sedangkan ada lagi satu lagi yang untuk mengalirkan kelebihan tekanan ini disebut sebagai drainase eksternal. Ini juga belum pernah ada penelitiannya yang memastikan. Bahkan membandingkan VPSHAN dengan drainase eksternal juga belum pernah ada yang menyelenggarakan penelitiannya. Nah, kemudian penyulit terapi koinfeksi HIV/TB itu tadi saya sebutkan sekitar 10% pasien MTB menderita HIV. Kalau di kota lain bahkan ada yang sampai 50% dirawat di rumah sakit itu MTB menderita HIV. Baru tahu atau sudah tahu sebetulnya. Ya. Kemudian reaksi liver terhadap pemberian obat ini yang selalu ditakutkan dan menjadi bahan tangan dan 2 atau 3 pasien dalam 1 bulan. Sekarang udah mulai naik lagi, tapi belum kembali ke yang awal. Ya, jadi meningitis TB adalah bentuk infeksi TB yang terberat dengan diagnosa yang sulit. Kemudian pengenalan dini dan juga pengobatan yang segera itu akan membawa kita pada luaran yang lebih baik. Nah, untuk supaya luarannya lebih baik, harus dikenal lebih dini, maka kita harus melakukan edukasi yang terus-menerus terhadap dokter, terhadap masyarakat, tentang gejala dan tanda TB ekstraparu, khususnya meningitis TB. Saya kira itu, Dr. Zul. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dr. Ahmad Rizal.